Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Surisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk Kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Subasita disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, di studio Subasita hari ini sudah hadir seorang narasumber yang sengaja kami minta untuk hadir berbagi informasi, berbagi pengalaman, karena saya pribadi sangat tertarik dengan anak muda ini karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bahasa Bali. Niluh Putu Nirani Nusantari, betul ya? Betul. Betul ya, saya manggilnya Nirani ya? Iya, Nirani. Oke. Nirani. Saya tahu Nirani saat Nirani berkuliah di IKIP PGRI dulu ya namanya ya? Kalau PGRI sekarang bernama? Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Oke. Begitu ya. Di Bali, apa yang begini? Mahdewa University boleh. Oke, Mahadewa begitu ya. Yeah. Oke. Dan saya tahu bahwa Nirani ini berasal dari Nusa Penida. Iya, benar. Nah, mungkin sesuatu yang untuk saya agak langka begitu ya, karena dari Nusa Penida jauh-jauh belajar ke Denpasar meneruskan dan memilih jurusan bahasa Bali pula. Nah, nanti juga akan saya bertanya mengenai kegiatan Nirani yang berkecimpung di dunia bahasa Bali begitu ya. Saya juga mengenal Nirani sebagai pewara bahasa Bali biasanya sering. Iya, biasanya. Nanti saya harus belajar tuh dari Nirani ya. Boleh, biar boleh, bisa. Boleh. Baik. Putu Nirani berarti anak pertama ya? Anak Nirani pertama. ada saudara? Tidak. Oh, Nirani sendiri? Iya, sendiri. Oke. Nah, Nirani pindah dari Nusa Penida ke Bali, ke Pulau Bali, padahal sama-sama Bali ya. Tapi saudara kita Nusa Penida selalu berkata ke Bali, betul kan? Iya, benar. Selalu berkata ke Bali gitu ya. Ya, pindah ke Balinya itu kapan? Oh iya. Nirani pindah ke Bali itu sejak SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, jadi baru pindah. Jadi sejak kecil dari lahir itu di sana sampai dengan SMP, tamat SMP langsung ke sini seperti itu. SMP-nya di mana kalau boleh tahu? Di SMP Negeri 1 Nusa Penida. Itu di mana tuh? Di bawah ya? Iya, di bawah ya. Dekat pelabuhan. Dekat pelabuhan. Kalau Nirani sendiri dari desa apa di Nusa Penida? Desa dinasnya Batu Nunggul, kemudian desa adatnya Kutapang. Kutapang nama desanya. Batu Nunggul masih bagian bawah itu ya? Iya, masih di bagian bawah. Belum naik. Agak jauh dengan Skartaji ya? Iya, jauh karena sekali. saya taunya Skartaji. Itu naik. Yang jauh ya. Sejarah Nirani sampai ke Denpasar, tadinya kan di Nusa Penida kalau tidak salah kan ada juga SMK bukan ya? Iya, ada. Memilih ke Denpasar itu karena apa? Oh iya. Jadi sebenarnya itu pertamanya memang keinginan tetap di Nusa Penida. Namun karena orang tua di sini jadi diminta untuk pindah supaya dekat dengan orang tua. Seperti itu begitu. Kisahnya pertama ya. Okay. Sebenarnya dulu sih maunya juga mencari sekolah menengah atas itu di SMA. Salah satu SMA di Buleleng, mencari beasiswa maunya, tapi karena jauh, memang dari kecil jauh dengan orang tua tidak mau jauh lagi seperti itu, jadi diminta pindah ke Denpasar saja dan memilih di SMK berapa? SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Iya. Oke. Kemudian dari sebentar dulu. SMK Harapan berarti jurusan dong tuh? Jurusan apa tuh? Kalau SMK akomodasi perhotelan. Orang perhotelan. Tetapi lalu mengarahnya ke bahasa Bali. Bahasa Bali. Gitu. Kenapa? Apakah ketertarikan akan bahasa Bali itu sudah dari kecil atau bagaimana? Iya, benar Pak Man. Jadi dulu memang sejak sekolah dasar itu sering mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan bahasa Bali. Biasanya dulu lomba yang ada di Porsenijar itu lomba Mesatu Bali, kemudian juga Megeguritan atau Dharma Gita. Itu yang Nirani ikuti pada saat di sekolah dasar. Kemudian juga di sekolah menengah pertama di SMP juga berkecimpung ikut di lomba-lomba bahasa Bali. Sebenarnya dulu sempat
memang mungkin karma Nirani nih ya masuk ke bahasa Bali. Memang sempat SMP itu sama sekali tidak menyukai pelajaran bahasa Bali. Weh? Anehnya seperti itu. Entah mengapa karena Nirani merasa wah ini kok susah seperti itu. Tetapi guru Nirani mengarahkan kamu ikut lomba ini gitu. Coba diikuti. Jadi Nirani ikut lomba pada saat SMP itu lomba Pidarto Bahasa Bali. Jadi dulu kalau di Nusa Penida kami lombanya ke Klungkung, Pak Man. Oh iya, karena Kabupaten Klungkung ya, betul. Kabupatennya Klungkung, jadi kami ke Klungkung. Nah di sanalah coba cari pengalaman lagi. Nah dulu kan SD juga pernah satu, sekarang Pidarto pada saat SMP. Nah pada saat SMP itu belum tertarik nih dengan bahasa Bali, tetapi memang gimana ya, mengikuti arus, ikut lomba itu ya udah gitu. Bisa dikatakan itu juga karena disuruh orang gitu ya, bukan keinginan. Terus. Tapi memang senang seperti itu Pak Man. Tidak suka, tetapi ketika mengambil hal itu senang seperti itu. Tidak merasa terpaksa lagi ya kalau sudah. Itu SMP sudah ikut lomba di Klungkung. Sudah. Begitu. Sudah. Dan itu juga sudah berprestasi atau bagaimana? Belum, pada saat itu belum bisa meraih juara karena di Kabupaten Klungkung jujur Pak Man, kalau di desa-desa ya, Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng itu anak-anaknya di bidang bahasa Bali memang berprestasi sekali. Jadi saingannya cukup berat. Betul. Ya. Karena memang ada anggapan bahwa bahasa Bali yang baku itu ya di Klungkung itu begitu. Benar. Jadi saingannya cukup berat pada saat itu. Sementara kalau di Nusa Penida, bahasa Bali di Nusa Penida itu kan ada penelitian yang mengatakan dialeknya berbeda dengan kita ya, dialek Nusa Penida. Nah itu juga mungkin menjadi masalah juga ya bisa dikatakan begitu ya. Jadi dulu juga pada saat belajar bahasa Bali yang memang bahasa Bali murni bukan bahasa Nusa Penida itu juga sedikit susah, tetapi ketika orang Nusa Penida, penglingsir Nusa Penida ya, orang tua-tua zaman dulu itu biasanya di sana ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua mereka menggunakan bahasa Bali yang baku, bukan bahasa Nusa Penida. Karena ada anggapan cenderung kasar begitu ya, padahal sih sebenarnya bukan kasar ya, itu bahasa Nusa Penida begitu ya. Anggapan masyarakat seperti itu. Kalau kita berbicara bahasa Nusa Penida yang biasa, itu mungkin dengan sekerabat seperti itu atau orang yang lebih kecil itu tidak masalah. Tetapi kalau misalkan berbicara dengan orang yang lebih tua tetap menggunakan bahasa halus di sana. Karena beberapa kali saya pernah ke Nusa Penida juga, dari kantor juga ke Nusa Penida, memang kecenderungan bahasa di Nusa Penida jika dibandingkan dengan bahasa yang di Bali dataran begitu seperti kasar begitu ya. Tapi sebenarnya kesannya tidak. Sebenarnya sih tidak, itu memang bahasa Nusa Penida ya. Baik. Nah, SMP sudah terlibat di kegiatan begitu. SMK itu berlanjut atau stop? Nah, di SMK itu Nirani sebenarnya bingung mau mengambil jurusan kemana, karena dari SMP namanya juga kami dari kampung ya, dari pelosok desa, jadi bingung ini mau kemana. Anak-anak kota kan pikirannya lebih terbuka begitu Pak Man ya. Nah jadi orang tua juga mengarahkan di sekolah ini saja, karena salah satu sekolah itu ya lebih dipercayai sama orang tua di kota seperti itu. Nah lanjut ke sana, tidak tahu akan masuk jurusan apa, tiba-tiba sudah didaftarkan di jurusan perhotelan. Karena mungkin kita tamat SMP itu belum ada bayangan yang matang ya, hanya mengikuti saja gitu ya. Benar. Oke. Nah di SMK itu masih mengikuti kegiatan-kegiatan berkenaan dengan bahasa Bali? Masih Pak Man. Jadi mulai kelas 11 sepertinya itu ya, sudah naik kelas 11 itu mulai karena dilihat oleh guru dari pembelajaran di kelas itu pada saat pembelajaran Pidarto dan lain sebagainya, diikutkanlah oleh guru di SMK untuk mengikuti perlombaan. Jadi lomba Pidarto Bahasa Bali tetap bahasa Bali ya. Lombanya di sana terus. Ya, jadi terus seperti itu. Setiap ada kegiatan di kota atau di provinsi tetap di Pidarto Bahasa Bali, atau tidak Dharma Wacana gitu. Pidarto Dharma Wacana masih lingkup itu ya. Iya, masih lingkup itu. Ya baik. Nah, dari sana kemudian Nirani punya keinginan untuk kuliah di jurusan Bahasa Bali begitu ya? Iya. Nah, jadi memang ini juga berkaitan dengan cita-cita dari kecil, yaitu menjadi guru seperti itu. Nah sekarang penentuan pada saat SMK nih arahnya ke guru mana, mata pelajaran mana seperti itu. Nah karena memang minat Nirani dan pada saat sejak SMK itu baru
melihat bahasa Bali itu, oh ini sepertinya menarik untuk dipelajari lagi. Kemudian juga Nirani merasa pelajaran yang dulu rasanya susah pada saat di SMP, di SD, sekarang kok lebih mudah menangkapnya. Nah, maka dari itu tertariklah pada saat tamat SMK langsung mencari jurusan bahasa Bali. Baik. Jadi apa yang disukai dari, bisa dikatakan SD dulu itu berlanjut sampai kuliah. Di kuliah pun juga Nirani aktif ya. Iya, lumayan. Ya, nah, itu yang mau saya tanyakan. Saya tahu Nirani terlibat di beberapa organisasi yang berkenaan dengan bahasa Bali. Apa saja sih yang Nirani ikuti? Ya, pertama-tama pada saat kuliah itu sempat ikut menjadi volunteer atau relawan di Bahasa Bali Wiki, karena kebetulan Bahasa Bali Wiki itu organisasi yang menaungi atau mengembangkan seperti itu bahasa Bali di dunia digital. Kemudian juga sempat di Bentara Budaya Bali jadi relawan juga pada saat sebelum pandemi. Di Bentara Budaya Bali aktif di sana di setiap kegiatan seperti itu. Nah, selanjutnya juga selain di organisasi di Duta Bahasa Provinsi Bali juga pada saat itu ikut dan puji Tuhan bisa lolos dan menjadi anggota paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Dan selain itu juga Nirani untuk berkecimpung di dunia bahasa Bali itu mengikuti perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan, baik itu perlombaan pada saat bulan bahasa Bali ataupun pada saat ada kampus atau sebuah organisasi yang menyelenggarakan lomba itu. Jadi dari SD sudah ikut lomba bahasa Bali, ternyata itu berlanjut sampai di universitas begitu ya? Iya, benar Pak Man, seperti itu. Apa yang Nirani dapatkan dengan ikut lomba-lomba seperti itu? Ya, tentunya yang pertama adalah bisa mengembangkan memang minat di sana, jadi mematangkan minat dan bakat kita di sana. Kemudian juga yang Nirani dapatkan adalah bagaimana kita sebagai seseorang yang ikut kompetisi seperti itu tidak hanya berpatokan dengan kejuaraan atau kemenangan seperti itu. Jadi kita mendapat pengalaman, oh orang ini ternyata dia menang karena ini, saya kurangnya di sini seperti itu. Jadi pembelajaran untuk diri sendiri. Bisa untuk refleksi diri juga ya. Refleksi diri, benar. Sangat inspiratif loh yang seperti itu. Nah, sekarang kalau saya minta pandangan Nirani sebagai seorang yang bisa dikatakan berlatar belakang pendidikan bahasa Bali begitu ya. Melihat bahasa Bali saat ini seperti apa sih? Ya, kalau pandangan Nirani pada saat ini memang dengan adanya teknologi, bahasa Bali itu bisa berkembang. Sudah Nirani berani mengatakan bahasa Bali sekarang itu sudah berkembang karena anak-anak muda ketika belajar bahasa Bali saat ini tidak seperti dulu. Dia harus mencari orang tua zaman dulu untuk belajar ini artinya apa, ini artinya apa. Di internet, dunia digital, kamus itu sudah ada semua, sudah disediakan semua, dan Balai Bahasa juga menerbitkan kamus walaupun daring, belum disempurnakan kan setidaknya itu sebagai bisa membantu jembatan untuk kami generasi muda. Nah, selain itu juga dari tim Bahasa Bali Wiki juga sudah selalu mengadakan perlombaan-perlombaan dalam dunia digital. Jadi setiap program-program yang diselenggarakan itu menyesuaikan dengan kondisi generasi muda saat ini. Jadi Nirani berpandangan generasi muda belajar bahasa Bali saat ini lebih mudah. Nah, namun kendalanya adalah mereka kurang minat itu bahasa lokal. Untuk apa saya belajar itu? Jadi masih belum ada masih menganggap itu bahasa kelas 2 gitu ya. Bisa dikatakan benar Paman. Karena kan kita ketahui juga di Bali dunia pariwisata itu ya berkembang sekali. Nah, jadi anak-anak muda minatnya yang masih kurang di sana padahal sudah dipermudah seperti itu. Nah, selanjutnya juga ketika kita mau mengembangkan bahasa Bali yang orang-orang yang peduli, maksud Nirani ya, mungkin dari organisasi atau mungkin dari penyuluh dan lain sebagainya, guru dan lain sebagainya, itu mungkin kita harusnya menyesuaikan dengan apa minat anak-anak sekarang. Misal di dunia TikTok sekarang sudah viral seperti itu, lumrah seperti itu. Jadi kita bisa menciptakan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Bali, misal dengan slogan-slogan ya namanya slogan-slogan seperti itu. Kemudian di TikTok sekarang juga saya sering melihat lagu-lagu berbahasa Bali yang zaman-zaman dulu itu kembali dihidupkan, dihidupkan dengan cara
kita menyesuaikan minat generasi muda. Oh, dia minatnya di TikTok, ya udah masukkan lagu berbahasa Bali di sana, seperti itu. Menyesuaikan. Jadi, begitu ya, dengan perkembangan ya. Karena kita juga tidak bisa tetap berpatokan pada zaman dulu begitu ya. Benar. Harus disesuaikan. Nah, kalau Nirani sendiri melihat peluang saat Nirani belajar bahasa Bali begitu misalnya, peluang ke depannya itu bagaimana? Ya, kalau menurut Nirani nih, untuk anak-anak generasi muda juga jangan berpikir dangkal sekali kalau bahasa Bali juga cuma kita, juga hanya kita yang mempelajari itu. Untuk sehari-hari bisalah kita improve atau kita kembangkan sendiri. Tetapi itu pemikiran yang menurut Nirani, bahasa Bali tidak di sana-sana saja, tidak di situ saja. Peluangnya kita bisa menjadi guru bahasa Bali. Kemudian sekarang juga ada pengangkatan penyuluh bahasa Bali oleh pemerintah Provinsi Bali. Apalagi pemerintah sekarang sudah dikatakan peduli dengan keberadaan bahasa aksara dan sastra Bali. Nah, karena setiap tahun itu rutin diselenggarakan sekarang setiap bulan Februari, bulan bahasa Bali diperingati. Nah, selain jadi guru, kemudian penyuluh, juga peluang sebagai pembawa acara berbahasa Bali atau disebut dengan ugrawakil. Kemudian juga penyiar berita berbahasa Bali, itu masih karena televisi itu masih ada. Susah mencari loh ya. Iya. Itu malah memang dibutuhkan saat ini, diperlukan saat ini di televisi, karena kita masih menggunakan televisi sampai sekarang, tidak hanya berfokus pada ponsel ya, Roman ya. Nah, itu juga diperlukan. Kemudian peluang selanjutnya menjadi penyiar berita di radio berbahasa Bali, kan banyak sekarang radio-radio yang memang menyiarkan hal-hal menggunakan bahasa Bali, baik itu hal keseharian atau mungkin informasi penting seperti itu. Banyak sebenarnya peluangnya, hanya saja kurang dilirik seperti itu. Betul. Karena masih berpandangan bahwa bahasa Bali, ngapain sih bahasa Bali gitu ya. Satu lagi peluang yang mungkin tidak banyak diketahui teman-teman ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada BIPA begitu ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Banyak loh orang asing yang belajar bahasa Bali. Dan kalau di balai bahasa, kami yang bingung kalau ada orang asing ke sini mau belajar bahasa Bali. Nah, kami yang susah mencari orang gitu. Wah, itu juga satu peluang itu. Iya. Nah, yang terakhir, pesan Nirani terhadap generasi muda dan generasi anak-anak gitu seperti apa? Iya, kalau pesan Nirani sendiri, kita sebagai generasi muda yang apalagi yang lahir di Bali, besar di Bali, kemudian kita sering bersosialisasi dengan orang Bali, ya usahakan menganggap memang 3 bahasa ini, baik itu bahasa asing, bahasa Indonesia, terlebih bahasa Bali yang akan kita gunakan itu jangan sekali-sekali menyisihkan salah satu dari bahasa itu. Baik itu bahasa Indonesia tetap kita memang pelajari harusnya, apalagi bahasa Bali yang memang harus kita kuasai sebagai orang Bali, karena dunia pariwisata yang berkembang di Bali itu tidak terlepas dari bahasa Bali. Karena budaya Bali, orang asing datang ke Bali itu kan karena memang budaya Bali, bukan karena budaya mereka yang mereka bawa, bukan hanya pengaruh itu. Setuju. Ya, maka dari itulah kita selain memperkenalkan budaya Bali, baik itu tarian, kan kita perlu juga bahasa itu sebagai akarnya, begitu Pak Ahmad. Perlu kita bangga bahwa kita memiliki bahasa Bali. Dan saya juga, kalau sekarang ya, saya melihat ada anak kecil begitu komunikasi dengan orang tuanya dengan bahasa Bali, ada perasaan bangga begitu. Iya, benar. Saya merasakan seperti itu. Iya. Karena kita harus akui bahwa zaman sekarang ini peralihan ke penggunaan bahasa Indonesia itu sangat pesat begitu ya. Di kampung pun anak-anak kecil sudah berbahasa Indonesia begitu. Kalau saya pribadi sih melihatnya miris seperti itu ya, karena kasihan sekali kita meninggalkan satu kekayaan kita, budaya kita, bahasa Bali itu sendiri. Baik, Nirani sangat inspiratif. Semoga pembahasan kita juga bisa memberikan inspirasi kepada sahabat bahasa. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita nanti bertemu lagi. Kami akan mengundang Nirani lagi. Iya, terima kasih Balai Bahasa Provinsi Bali. Iya, terima kasih Nirani. Sahabat bahasa, demikian tadi diskusi yang sangat inspiratif berkenaan dengan bahasa Bali itu sendiri, dan kami sangat berharap sahabat bahasa bisa memetik hal positif dari pembicaraan kami. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa.